Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya Zaini. Hari ini saya akan kembali membahas seluk-beluk tentang apotik, yaitu pada aspek finansial atau keuangan. Nah, keuangan sendiri kita harus yakin dan pahami bersama bahwa ini merupakan aspek yang sangat penting, dasarnya dipahami oleh teman-teman yang kemudian nanti berusaha di bidang apotik supaya tahu persis bagaimana proses perjalanan apotik dari sisi keuangan. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan materi tentang pengelolaan keuangan di apotik, khususnya nanti pada laporan rugi dan laba atau yang biasa disebut dengan income statement. Juga nanti kita akan membahas laporan neraca atau balance sheet pada video selanjutnya. Nah, jadi pada video kali ini teman-teman semua, saya akan coba paparkan sepemahaman saya secara singkat. Untuk pengelolaan keuangan ini memang kita harus memiliki orang-orang yang memang paham di bidang ini. Namun, tidak salahnya kita orang farmasi juga mempelajarinya. Nah, sehingga sesuai dengan batas kemampuan saya di bidang saya farmasi, maka tentu saya tidak akan bisa menjelaskan terlalu detail terkait materi ini. Nah, namun saya akan mencoba memberikan pemahaman sesuai dengan bidang dan kompetensi yang saya pahami terkait dengan laporan keuangan tersebut, dan juga berbasis pengalaman yang sudah kami jalani dalam pengelolaan apotik. Nah, jadi pada dasarnya laporan keuangan itu merupakan hasil pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tertentu yang berguna untuk evaluasi dan perencanaan. Laporan keuangan ini menjadi hal yang penting ketika kita pengen mengetahui bagaimana perkembangan suatu unit usaha, termasuk apotik. Apakah selama ini penjualan yang sudah kita lakukan, income yang sudah kita dapatkan, itu sudah pada posisi keuangan yang baik, dalam artian kita sudah mendapatkan laba atau keuntungan. Dan bagaimana positioning dari apotik itu sendiri, dilihat dari laporan keuangan yang ada. Apakah mampu sustainable atau bertahan, atau justru menunjukkan sebuah penurunan. Nah, ini menjadi bahan evaluasi bersama bagaimana strategi ke depan untuk meningkatkan kinerja keuangan daripada apotik tersebut. Nah, tentu ini akan kita pelajari lebih dalam kalau teman-teman memang memahami apa yang disebut dengan laporan keuangan tersebut. Nah, di sini saya akan coba bahas pada materi kali ini adalah tentang rugi laba secara umum. Ya, nanti mungkin saya yakini teman-teman bisa lagi mempelajari lebih dalam pada buku-buku laporan keuangan, beberapa hasil penelitian-penelitian maupun artikel yang ada di internet juga bisa menjadi bahan rujukan ke depannya. Laporan rugi laba merupakan laporan seluruh transaksi perusahaan, dalam hal ini apotik, yang menunjukkan kinerja perusahaan atau apotik dalam periode tertentu. Biasanya rugi laba itu dihitung per 1 tahun ya, biasanya 1 tahun berjalan. Kemudian informasi utama dari rugi laba adalah profitabilitas perusahaan. Nah, jadi profit atau tidak itu dapat dilihat dari laporan keuangan tersebut. Nah, yang sederhana yang bisa kita gunakan adalah dengan menggunakan, ini contohnya 2015 ya, sudah lama. Contoh ini menggunakan laporan rugi laba berdasarkan tabel yang ada di sini. Nah, jadi ya, ada berbagai macam komponen-komponen yang harus dimasukkan sehingga nanti akan diketahui berapa potensi keuntungan dari perusahaan tersebut. Ini yang secara umum seperti ini. Misalnya ada aspek penjualan. Nah, misalnya di sini sudah dihitung berapa penjualan.
kemudian berapa biaya pengeluaran selama ini. Ini yang paling sederhana ya. Gedung, beban listrik, beban air, beban bunga bank, akumulasi inventaris toko selama 1 tahun misalnya, akumulasi gedung, perbaikan dan sebagainya, angkut penjualan, harga pokok penjualan, beban lain-lain, sehingga totalnya akhirnya adalah 537 juta. Yang mana yang disebut dengan penghasilan maka adalah penjualan dikurang dengan total beban. Jadi rugi laba bulan berjalan itu adalah 136 juta. Nah, ini yang disebut dengan laporan rugi laba per bulan yang bisa diakumulasikan per tahun. Mungkin saya ada sedikit keliru tadi ya di slide ini untuk 1 bulan ya. Nah, jadi untuk income 1 bulannya sudah tergolong cukup besar ini, 136 juta. Nah, ini contoh yang sederhana. Nah, namun kita perlu juga mempelajari bagaimana strukturnya income statement atau rugi laba yang juga umum dipakai di beberapa tempat perusahaan yang kecil ya, terutama sampai menengah. Kalau yang sudah besar biasanya mereka sudah menggunakan konsultan keuangan sendiri untuk menghitung income statement ini. Nah, ini juga penting dalam pengelolaan keuangan ke depannya. Nah, ini kita bicaranya pada aspek yang kecil. Contohnya di apotik juga. Maka income statement ini merupakan penjualan ya. Dihitung berapa selama 1 tahun misalnya, atau per bulan juga bisa. Tapi per tahun biasanya. Kemudian harga pokok penjualan berapa. Harga pokok penjualan itu merupakan hasil dari penambahan persediaan awal, teman-teman beli obat misalnya, ditambah pembelian bersih selama 1 tahun misalnya, itu berapa nilainya, dikurang dengan persediaan akhir. Jadi pada saat stock of name di terakhir nanti dihitung persediaan akhir berapa rupiah. Maka persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir, itu disebut dengan harga pokok penjualan. Kemudian penjualan dikurang harga pokok penjualan itu disebut dengan laba kotor. Laba kotor dikurang biaya operasional ya, itu disebut dengan laba operasi atau laba operasional. Laba operasi dikurang depresiasi. Depresiasi ini penyusutan ya. Penyusutan berbagai macam itu, maka muncullah EBIT. EBIT itu adalah equity before interest and tax. Jadi equity atau ekuitas itu merupakan hak pemilik perusahaan, dalam hal ini apotek, yang merupakan selisih antara aktiva dan kewajiban. Nah, jadi penghasilan setelah dikurang kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan itu disebut dengan equity atau ekuitas. Nah, di sini itu belum dipotong interest dan tax, maka di situ disebut dengan EBIT, equity before interest and tax. Nah, interest itu apa? Interest itu merupakan bunga ya, atau segala sesuatu yang kita bayarkan sebagai dampak peminjaman, sebagai akibat atau dampak peminjaman atau jasa atas modal yang sudah ditanam di perusahaan tersebut. Nah, misalnya kita meminjam duit atau uang di bank, maka ada bunga. Nah, itu disebut dengan interest, bunga bank ya. Contoh, atau di perusahaan finansial lainnya yang menyediakan modal. Kemudian dikurang interest disebut dengan EBT, equity before tax. Tax itu adalah pajak. Nah, jadi EBT, equity before tax. Jadi pajak berapa nanti dihitung, baru didapatkan EAT. EAT itu equity after tax. Nah, ini yang disebut dengan laba rugi tahun berjalan. Nah, jadi di ujung itu EAT itu sudah dipotong biaya operasional, sudah dipotong depresiasi, sudah dipotong interest, sudah dipotong tax, maka sudah bersih EAT ya, equity after
tax. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan format ini yang sederhana ini untuk menentukan berapa rugi laba tahun berjalan yang sudah dijalani sebuah apotek itu. Nah, kita masuk ke contoh ya. Misalnya di sini laporan keuangan bulan Januari. Nah, ini per bulan ya, misalnya. Tapi bisa juga nanti teman-teman bikin dalam 1 tahun. Contoh ya, penjualan 384 juta rupiah, obat dan alat kesehatan misalnya. Harga pokok penjualan 288 juta, ini sudah dihitung. Kemudian laba kotor 96 juta. Biaya operasional ya, biaya variabel maupun biaya tetap, listrik, PDAM dan sebagainya, gaji dan sebagainya masuk sana, maka totalnya adalah 60.800.000 yang disebut dengan laba operasional. Depresiasi tidak ada penyusutan gedung, tidak ada penyusutan alat, maka 0. Maka dikurangkan hasilnya tetap 60.800.000 rupiah. Kemudian ada interest, misalnya pinjam di bank, bunganya selama 1 bulan itu 15.800. Maka dikurangi EBT-nya adalah equity before tax. Itu adalah 45 juta rupiah. Nah, kemudian jika pajaknya 10% dianggap ya 4.500.000, maka total penghasilan EAT equity after tax itu adalah 40.500.000 rupiah selama bulan Januari tersebut. Nah, jadi ini cukup mudah ya dalam menentukan rugi laba bulan berjalan dengan menghitung ini. Jadi teman-teman bisa melakukan ini di apotek maupun di usaha lainnya. Nah, namun ini cuma contoh ya, tax ini biasanya tidak sampai 10% ya teman-teman semua. Karena pajak UMKM untuk apotek itu sekarang adalah 0,5% ya per bulannya. Dihitung omset ya 0,5%. Nah, ini juga mungkin perhitungannya akan berbeda nanti. Dan ini dihitung dari omset, berarti dihitung dari laba kotor. Nah, jadi dihitung dari laba kotor nanti. Kemudian pajak apa lagi? Reklame mungkin ya, yang ada menggunakan reklame. Dan pajak-pajak lainnya berhubungan dengan apotek. Misalnya apoteknya juga dalam bentuk CP, akan berbeda dengan apotek yang dimiliki oleh perorangan. Nah, maka perhitungan pajak ini juga perlu dipertimbangkan. Oke. Nah, sampai di sini mudahan ini semuanya bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Jadi pada dasarnya ini merupakan format ya yang sederhana yang saya contohkan ini, yang bisa teman-teman nanti gunakan contoh di usahanya masing-masing. Tidak terbatas juga untuk apotek, bisa saja untuk usaha-usaha jenis lainnya. Jika tidak ada pajak ya 0 ya, tidak ada interest ya 0, tidak ada depresiasi ya 0 saja. Maka secara langsung biaya operasional saja yang menjadi nanti faktor pengurangnya. Nah, itu sangat bisa kita sesuaikan dengan kondisi dari usaha masing-masing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa yang dicantumkan dalam laporan keuangan itu cicilan bunga atau yang disebut dengan interest, kredit, dan tidak termasuk cicilan pokok kredit? Nah, ini jawabannya ada di sini. Karena pokok kredit digunakan untuk membeli mesin, misalnya kalau kita beli mesin ya, yang menghasilkan keuntungan sehingga cicilan kredit dibayar oleh kerja mesin itu sendiri. Nah, jadi cicilan kredit untuk cicilan pokok itu tidak dimasukkan ke laporan keuangan karena logikanya dia digunakan untuk membeli barang tertentu, misalnya mesin. Mesin itu digunakan untuk menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual, sehingga dianggap bahwa ketika kita sudah membeli alat itu kemudian memiliki produktivitas, maka itu tidak perlu dimasukkan ke dalam sebuah laporan rugi laba. Sedangkan bunga merupakan biaya administrasi bagi hasil yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari pinjaman. Maka cicilan bunga itu adalah masuk ke dalam perhitungan karena merupakan beban yang harus kita bayar. Sedangkan cicilan pokok itu bukan merupakan beban yang harus dibayar karena sudah digantikan oleh
produktivitas akibat dari pembelian alat yang sudah digunakan. Oke ya. Nah, kemudian pinjaman, tadi ada pokok, ada bunga. Pokok itu berupa barang, bunga adalah hasil usaha. Barang itu nanti dia bisa terjadi depresiasi, kemudian hasil usaha berupa cicilan bunga atau interest yang tercatat di laporan keuangan. Sehingga cicilan pokok ini tidak secara langsung tercatat di laporan keuangan, yang tercatat adalah depresiasinya ketika barang itu memiliki nilai depresiasi atau nilai penyusutan. Katakanlah kita membeli mesin 1 tahun, ternyata mesin itu ada permasalahan, nah, maka ada perbaikan, maka di situ termasuk dengan biaya depresiasi untuk biaya pemeliharaan akibat penyusutan mesin. Ya, jadi seperti itu ya. Secara tidak langsung. Kalau bunga, dia secara langsung masuk ke dalam catatan laporan keuangan. Selama bunga itu masih berjalan. Kemudian saya masuk sini, margin. Margin itu apa? Merupakan laba kotor, di mana margin menunjukkan persentase laba kotor yang diterima. Contoh, kemarin kita menghitung harga obat, marginnya 10%, maka laba kotor yang diterima adalah 10%. Karena itu belum dikurangi biaya operasional. Nah, jadi ya, seperti itu. Jangan dianggap margin itu adalah laba bersih. Contoh di sini menggunakan margin 2%, maka laba kotor yang diterima adalah 2% dari harga jual. Jadi misalnya kita punya harga jual itu 100.000 ya. Nah, maka yang disebut dengan laba kotor itu adalah 2% dari 100.000. Berarti ada 2.000. Itu yang disebut dengan laba kotor. Yang tentu masih harus dikurangi dengan biaya operasional dan lain-lain yang kemudian baru mendapatkan angka yang disebut dengan laba bersih. Oke, nah apa pentingnya laporan keuangan? Itu menunjukkan produktivitas untuk pemasaran ke depannya, kemudian harga pokok, efisiensi, dan margin. Nah, jadi kita penting sekali laporan keuangan ini mengukur kinerja dari sebuah perusahaan ya. Produktif tidaknya itu salah satu faktor penilaian adalah sehat tidaknya keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, jangan sampai menjalankan sebuah usaha itu rugi ya. Nah, jadi paling tidak ada untungnya. Ini adalah contoh analisa laporan keuangan ya. Misalnya kita membuat temuan pengujian yang mana didapatkan hasil yang satu adalah produktivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah profitabilitas. Misalnya kita menetapkan standar produktivitas adalah 80 unit. Kemudian efisiensi adalah 85%, profitabilitas adalah 100 juta. Sedangkan yang diperoleh di sini adalah kondisinya 81 unit, artinya melebihi standar. Efisiensinya adalah 62% atau dengan kategori kurang. Profitabilitasnya 100 juta atau dalam kategori sedang. Nah, temuan ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi dari perusahaan, yang mana bahan evaluasi tersebut itu menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk melakukan perbaikan ke depannya. Nah, contohnya di sini, pada contoh ini, maka apa yang salah? Ya, apa yang salah? Nah, ditemukan bahwa ternyata mesinnya mungkin terlalu tua, mesinnya manual, mesinnya tidak standar, bahan bakunya mahal, gaji tidak sesuai, overhead yang terlalu tinggi. Nah, temuan-temuan ini menjadi hal yang penting sehingga harus diperbaiki ke depannya untuk meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut. Nah, jadi penting sekali ya laporan keuangan ini ke depannya untuk bahan evaluasi manajemen dalam perbaikan-perbaikan terhadap kinerja keuangan daripada perusahaan. Yang mana kinerja keuangan tersebut tentu tidak baik atau kurang baik, itu adalah kontribusi dari sumber daya yang lain. Misalnya sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan yang ada di sana. Oke, itu saja untuk hari ini. Mungkin mudahan
materi ini bisa memberikan gambaran secara umum terkait pentingnya laporan keuangan dan bagaimana membuat laporan keuangan secara sederhana sehingga bisa menjadi bahan rujukan dan evaluasi dari perusahaan, contohnya apotik, untuk mengembangkan usaha tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.